Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang klasifikasi wilayah, jenis-jenis wilayah, perwilayahan, metodenya, terus pengertiannya. Sekarang kita akan mempelajari tentang interaksi antar wilayah. Di materi kali ini kita akan membahas 4 bab. Yang pertama ada zona interaksi, yang kedua ada teori interaksi, yang ketiga ada pengaruh interaksi, yang keempat ada trait ini nanti kalian latihan soal. Lanjut, ada zona interaksi. Zona interaksi menurut Bintarto ada 6. Ada city, suburban, suburban fringe, rural urban fringe, dan rural. Nah, city ini merupakan pusat kota atau pusat kegiatan suatu wilayah. Terus selanjutnya ada suburban. Suburban ini dia tempat tinggalnya penglaju. Jadi para penglaju yang dia berasal dari desa lain yang bekerja di pusat kota, dia tinggal di suburban. Terus ada suburban fringe, itu peralihan desa ke kota. Urban fringe itu batas kota. Contohnya antara Demak dan Semarang ya. Nah, itu batas kotanya ada di Sayong dan di Genuk. Terus ada rural urban fringe atau desa yang terkontaminasi kota. Contohnya daerah Meranggen, Pucang Gading, dia secara administratif dia itu merupakan daerah Kabupaten Demak, tapi secara sosial atau tata kehidupan mereka lebih suka melakukan aktivitas ke kota Semarang, seperti ke pusat perbelanjaan atau ke kesehatannya atau ke kayak sekolahnya atau perkantorannya. Mereka lebih suka ke kota Semarang karena jarak antara kota Semarang dan ke pusat kotanya di Demak itu lebih dekat dengan kota Semarang. Makanya dia udah terkontaminasi kota kalau gaya hidupnya. Rural tuh desa, pure desa, nggak ada terkontaminasi kota, seperti itu. Lanjut, faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah ada 3. Ada regional complementary, intervening opportunity, spatial transfer ability. Kita bahas satu-satu. Regional complementary, wilayah yang saling melengkapi. Wilayah A, surplus sayuran. Wilayah B, surplus ikan. Surplus sayuran itu maksudnya kebanyakan sayuran. Wilayah B, surplus ikan, kebanyakan ikan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, wilayah A anggap aja itu daerah Bandungan. Wilayah B yang banyak ikan anggap aja itu daerah Genuk misal ya. Terus wilayah A daerah Bandungan itu dia banyak sayur tapi dia nggak punya ikan. Akhirnya dia mengirimlah sayur ke daerah Genuk. Di daerah Genuk dia banyak ikan tapi dia nggak punya sayur. Akhirnya daerah Genuk mengirim ikan ke daerah Bandungan. Jadi Bandungan dan Genuk saling berinteraksi atau saling melengkapi seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah intervening opportunity atau kesempatan berintervensi. Nah, ini merupakan suatu hal yang dapat melemahkan interaksi antar wilayah. Jadi kita ambil lagi, ada wilayah A, wilayah B. Ada wilayah A tadi Bandungan, wilayah B Genuk ini ya. Sinta jelasin yang ini, contoh yang ini. Wilayah A Bandungan, wilayah B Genuk. Wilayah A banyak sayur, Bandungan banyak sayur tapi dia nggak punya ikan. Wilayah B Genuk banyak ikan nggak punya sayur. Harusnya antara Bandungan dan Genuk itu dia harusnya berinteraksi. Nah, tapi ada suatu wilayah yang punya dua-duanya, yaitu wilayah C. Wilayah C di sini Bu Sinta ambil Ungaran, karena Ungaran yang nggak terlalu tinggi ya. Nah, kota Ungaran dia secara tanah dia punya banyak sayuran. Dia juga bisa digunakan untuk tambak ikan tawar. Nah, wilayah C ini akhirnya si Ungaran ini mengirim ikan ke Bandungan dan mengirim sayuran ke Genuk. Nah, jadi Bandungan dan Genuk nggak jadi berinteraksi karena ada wilayah Ungaran tadi. Nah, itu berarti si Ungaran ini namanya adalah intervening area atau area yang
intervensi. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua, wilayah A dan wilayah B, A Bandungan, B Genuk. Harusnya A dan B itu saling berinteraksi, harusnya. Nah, tapi karena wilayah B itu Genuk, dia berpikir, kalau aku berinteraksi dengan Bandungan itu kejauhan, biaya transportasinya mahal, biaya angkutnya mahal. Akhirnya wilayah B mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sayuran di wilayahnya. Bisa dengan melakukan hidroponik, ya, karena wilayah B tanahnya nggak cocok buat sayuran, jadi akhirnya dia melakukan penanaman sayur dengan cara hidroponik. Akhirnya wilayah B kebutuhan ikan terpenuhi, kebutuhan sayur pun dia juga terpenuhi, seperti itu. Terus yang ketiga ada special transfer ability atau kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer di sini yang dimaksud adalah yang pertama jarak. Jadi semakin dekat jarak antar wilayah, dia transfernya atau perpindahannya atau interaksinya semakin mudah. Contoh, Semarang Jogja 2 jam, dengan Semarang Demak nggak ada 1 jam. Berarti kira-kira interaksinya besar yang mana ya, atau mudah yang mana transfernya? Mudah yang dengan Demak ya. Nah, berarti Semarang dan Demak itu dia interaksinya lebih besar ketimbang Semarang dan Jogja. Yang kedua, fasilitas transportasi atau sarana prasarana transportasi yang lengkap. Nah, seperti jalan, terus terminal, bandara, rel stasiun kereta api. Nah, itu termasuk fasilitas transportasi. Semakin baik, semakin lengkap, transfernya semakin mudah, interaksinya semakin besar. Yang ketiga ada biaya transportasi. Semakin murah biaya transportasinya, maka transfernya semakin mudah, interaksinya semakin besar. Jadi di special transfer ability ada 3, jarak, kelengkapan sarana dan prasarana, dan biaya transportasi, seperti itu. Kita lanjut ke teori-teori interaksi. Nah, teori-teori interaksi ini ada 3. Ada yang pertama, interaksi dua wilayah atau teori gravitasi. Nah, ini rumusnya adalah IAB PA kali PB dibagi DAB kuadrat. Teori ini untuk mengetahui besarnya interaksi antar wilayah. IAB ini merupakan kekuatan interaksi, PA itu penduduk A, PB itu penduduk B, DAB jarak AB kuadrat. Nah, contohnya seperti ini, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. PA penduduk A berapa, PB penduduk B berapa, dibagi jarak AB berapa dikuadratkan. Hasilnya 600. Seperti itu. Lanjut, ada teori titik henti. Teori titik henti ini untuk menentukan lokasi yang cocok yang dibangun, untuk menentukan fasilitas yang cocok untuk dibangun di suatu wilayah. Nah, ini THAB sama dengan DAB. THAB itu titik henti kota A ke B, DAB itu jarak kota A ke kota B, 1 plus akar PA per PB. PA itu penduduk yang banyak dibagi PB penduduk yang sedikit. Langsung masuk ke contohnya aja. DAB 100, jarak kota A ke B 100 dimasukkan, dibagi 1 plus akar 30.000 PB ya, 30.000. Nah, jadi PA dan PB itu bisa berubah-ubah tergantung penduduknya yang banyak yang mana. Kalau PB-nya yang banyak, jadi PB-nya yang di atas. 30.000 per 20.000 ini dibagi dulu. Hasilnya 1,5, baru 1,5-nya di akar. Hasilnya seperti ini baru dihitung. Nah, hasilnya 44,9 diukur dari kota A, yaitu yang jumlah penduduknya sedikit. Kenapa di penduduk yang sedikit? Karena untuk merangsang
wilayah tersebut untuk berkembang. Nah, jadi kalau dia dibangun yang penduduknya banyak, buat apa? Karena udah lengkap kan fasilitasnya. Nah, makanya dibangun di wilayah yang penduduknya lebih sedikit agar merangsang perkembangan dan interaksi wilayah. Terus lanjut ada teori indeks konektivitas. Itu rumusnya B sama dengan E per V. E itu adalah jalannya, V itu pusat kotanya. Kita hitung, langsung ke contoh. Contoh yang pertama, wilayah A. E itu jalannya, kita hitung. Jalan itu diibaratkan garisnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garisnya ada 9. Berarti E-nya atau jaringan jalannya ada 9. V itu jumlah kota. Titik-titik ini merupakan jumlah kota. Kita hitung kotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 9 bagi 6. Gampang kan? Oke, yang potensi penduduk kita skip karena ini nanti masuk ke bab 2. Terus kita ke pengaruh ya. Oke, lanjut yang ketiga kita ke pengaruh interaksi. Pengaruh interaksi ini ada positif dan ada negatif. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah pengaruh positif. Kok bisa Bu ini pengaruh positif? Nah, ini merupakan pabrik yang dibangun di desa. Ada positifnya, diantaranya menambah lapangan kerja, terus kayak meningkatkan pendapatan di desa. Terus ini ada anak bawa laptop di sawah, ini juga pengaruh positif, yaitu perkembangan teknologi di desa. Terus lanjut ini pengaruh negatif, yang ini ada pemukiman kumuh, yang ini ada perumahan di tengah-tengah sawah. Nah, ini juga negatif atau penyempitan lahan ya ini namanya. Nah, ini positifnya, tingkat perekonomian meningkat, pengetahuan penduduk meningkat, perubahan gaya hidup. Nah, jadi yang dulunya gaya hidupnya itu mereka sederhana, jadi ke pengaruh kota dia sedikit lebih maju. Tingkat kesehatan masyarakat membaik, jadi fasilitas kesehatannya selalu diperbarui terus. Negatifnya ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena perpindahan dari desa ke kota, akhirnya penduduk di kota dia padat. Karena padat dia akhirnya jadi slum area atau pemukiman kumuh. Kekurangan tenaga kerja muda bagi desa. Nah, jadi karena penduduknya banyak yang ke kota semua, akhirnya di desa penduduk mudanya kurang. Hilangnya kawasan hijau tadi ya, contohnya harusnya buat sawah, buat perkebunan, karena mereka kekurangan lahan buat rumah, akhirnya ditebang terus dibangun rumah. Penyempitan lahan tadi sama juga, slum area pemukiman. Terakhir latihan soal. Oke. Ini kalian tentukan IAB, IAC, IBC pakai rumus yang pertama. Bu Sinta contohkan. Selanjutnya itu kerjakan sendiri. IAB tadi rumusnya PA kali PB per DAB kuadrat. Berarti penduduk A 15.000 dibagi 15.000 dikali 10.000 dibagi jarak AB-nya dikuadratkan, berarti dibagi 30 dikuadratkan. IAC ini karena IAC nggak ada jaraknya, Bu Sinta tambahi jarak IAC itu 80 km. Jadi nanti kalian rumusnya 15.000 dikali 20.000 dibagi 80 km dikuadratkan. IBC sama seperti itu, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Kalau sudah, kalian tentukan dari 3 interaksi ini manakah yang paling besar interaksinya, apakah IAB, apakah IAC, ataukah IBC. Dikasih kesimpulan. Lanjut yang kedua, nah ini indeks konektivitas itu E per V, jaringan jalan dibagi kota.
Ingat, jaringan jalan itu garisnya, kota, titik-titiknya. Tinggal dihitung aja. Berarti ada 2 ya ini ya. Terus yang ini THAB sama tinggal dimasukkan ke rumus. Berarti contohnya jaraknya 75. Berarti 75 dibagi 1 plus akar penduduk yang banyak 250.000 dibagi 100.000. Terus baru diakar. Oh iya, maaf, yang ini ralat. Agar nggak koma hasilnya, yang kota B Bu Sinta ganti 10.000 jiwa ya, biar nggak koma. Terus dimasukkan, terus dikasih kesimpulan dari berapa kilometer dari kota mana, dari kota A atau kota B, seperti itu. Yang ini juga sama, dihitung ya. Yang ini skip dulu karena belum Bu Sinta ajari. Oke, terima kasih. Dikerjakan terus diupload di Google Classroom kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu di materi selanjutnya, yaitu tentang pertumbuhan dan tata ruang wilayah. Oke, terima kasih. Maaf kalau ada Bu Sinta salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.